Bagaimana tindak pidana kok minta izin? Ya, kan. Tapi saya mulai melihat signal bahwa tidak seperti pertemuan pertama, Presiden mulai berubah pikiran terhadap Sudah mulai. Ya. Termasuk, saya potong ini, Ya. mumpung saya punya ingatan. Termasuk pada waktu itu upaya-upaya menyelamatkan Setia Novanto itu tidak hanya lewat istana, tapi lewat Mahkamah Konstitusi. Anda ingat kan? Novanto itu kan sudah tersangka. Udah yakin sekali Jaksa Agung, Pak Prasetyo waktu itu. Udah masuk ini. Tapi tiba-tiba bukti-bukti itu diuji lewat MK. Bahwa rekaman yang tanpa izin itu tidak bisa menjadi bukti. Bagaimana tindak pidana kok minta izin? Ya, kan. Bisa kan? Kasus minta saham ya? Iya, terus oleh Mahkamah Konstitusi ini dikabulkan. Kan orang jadi Setia Novanto jadi bebas demi hukum. MK sudah Jaksa Agung sudah melepaskan lagi ketersangkaan Setia Novanto saat itu. Sehingga itu yang dijadikan alasan untuk tidak meneruskan ya. Sehingga berhenti ya. Tidak hanya lewat presiden bahwa dia orang kuat, tapi juga saya curiga sekarang bahwa itu masuk ke MK. Karena waktu itu saya protes juga lewat media. Gimana sih MK? Kok bukti pidana harus minta izin? Kan di jalan-jalan banyak CCTV juga tanpa izin. Kalau enggak gitu kan. Saya kan bilang begitu di media waktu itu. Tapi oke, putusan MK itu mengikat. Selalu saya katakan putusan MK mengikat, ya sudah. Ini demi konstitusionalisme kita, MK sudah memutus. Tapi waktu itu saya sudah mulai curiga. Ini pasti main ke MK. Kalau saya masih di MK, enggak mungkin kayak gini dia. Periode MK ketuanya siapa Pak itu? Waktu itu Arief. Karena Hidayat. 2015 kan ya Mas Dirman itu? Arief Hidayat. 2015. Arief Hidayat. Arief Hidayat. Kalau diteruskan sedikit bagaimana pertalian tindakan semacam ini yang disebut mafioso itu dengan proteksi seorang pemimpin negara. Yang menarik kan dia mundur dari ketua DPR, tapi kemudian difasilitasi untuk masuk lagi menjadi ketua Golkar. Setelah mundur dari DPR. Itu kembali memimpin DPR. Dan itu tidak mungkin tanpa intervensi kekuasaan paling atas. Jadi ini yang saya maksud, mungkin nanti sebelum kembali kepada soal mafia, bahwa salah satu peninggalan Presiden Jokowi adalah kerusakan tata kelola, tata etika, tata negara yang menimbulkan segala macam kejahatan terpelihara begitu rupa. Gitu. Karena signal yang diberikan oleh pimpinan tertinggi ternyata dia melindungi orang-orang bermasalah. Nah, ini menurut saya sejarah mesti mencatat dan tidak boleh hal ini dibiarkan.